Di usia 22 tahun, Nara belum pernah merasakan cinta. Namun takdir justru membawanya ke pelukan seorang pria yang lebih dekat dengan kematian daripada masa depan. Ini bukan kisah cinta, ini kisah pengorbanan yang membuat hati hancur perlahan. Semua orang mengira dia perempuan muda yang haus harta. Tak ada yang tahu, di balik gaun pengantin itu ada air mata dan jeritan batin yang disembunyikan rapat-rapat. Halo sahabat semua. Sebelum kisah ini dimulai, aku ingin bertanya, kalian yang menonton berasal dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu kalian menonton dari mana. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap hari kami menghadirkan kisah kehidupan yang penuh emosi, pelajaran, dan makna mendalam. Nara adalah mahasiswi berusia 22 tahun yang hidup sederhana bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Sejak ibunya meninggal, Nara menjadi tulang punggung keluarga. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu demi membayar biaya hidup dan pengobatan ayahnya. Hidupnya penuh keterbatasan, namun Nara dikenal sebagai gadis yang kuat dan tidak mudah mengeluh. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah drastis karena pertemuan dengan seorang pria yang usianya terpaut sangat jauh darinya. Suatu hari, dosen Nara menunjuknya sebagai penerjemah dalam acara amal eksklusif. Nara awalnya ragu, namun ia menerima tawaran itu demi tambahan uang. Di acara itulah ia bertemu Arman Wijaya, miliarder berusia 92 tahun yang terkenal dingin dan berwibawa. Tatapan mata Arman membuat Nara gugup. Ia merasa pria itu berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Sejak pertemuan singkat itu, Arman mulai memperhatikan Nara secara khusus. Setelah acara amal, Nara mulai menerima perhatian yang tak biasa. Beasiswa kuliahnya dilunasi. Ayahnya mendapat perawatan terbaik. Semua tanpa ia minta. Arman hanya berkata bahwa ia terkesan pada kecerdasan dan ketulusan Nara. Meski bersyukur, Nara merasa tidak nyaman. Ia takut perhatian itu memiliki maksud tersembunyi. Namun kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap diam dan menerima bantuan tersebut. Nara mulai menyadari betapa jauhnya jarak usia mereka. Arman lebih pantas menjadi kakeknya. Setiap kali mereka berbincang, Nara merasa canggung. Namun Arman selalu berbicara dengan tenang, penuh pengalaman hidup. Ia sering bercerita tentang kesepian di usia senja, tentang keluarga yang hanya datang saat butuh uang. Cerita-cerita itu perlahan menggoyahkan hati Nara. Bukan sebagai cinta, melainkan rasa iba yang mendalam. Suatu malam, Arman memanggil Nara ke rumah mewahnya. Dengan suara berat, ia menyampaikan niat untuk menikahinya. Dunia Nara seakan runtuh. Ia tak bisa berkata apa-apa. Lamaran itu bukan kebahagiaan, melainkan tekanan besar. Nara pulang dengan langkah gontai, kepalanya penuh pertanyaan. Ia tahu menolak berarti kehilangan semua bantuan, tapi menerima berarti mengorbankan masa depannya sendiri. Di kamar sempitnya, Nara menangis hingga tertidur. Ia merasa terjebak. Ayahnya membutuhkan pengobatan. Kuliahnya hampir selesai dan hidupnya berada di ujung tanduk. Ia tidak mencintai Arman, namun juga tidak membencinya. Dalam keputusasaan, Nara menyadari bahwa hidup terkadang memaksa seseorang memilih, bukan berdasarkan keinginan, tetapi kebutuhan yang menyakitkan. Setelah berhari-hari berpikir, Nara akhirnya menerima lamaran itu dengan satu syarat. Pernikahan dilakukan secara terhormat, tanpa paksaan batin. Arman menyetujuinya. Baginya, memiliki seseorang yang mau menemaninya di sisa hidup sudah cukup. Nara menandatangani takdirnya sendiri. Meski hatinya menjerit, keputusan itu mengubah segalanya, baik hidupnya maupun pandangan orang terhadapnya. Hari pernikahan tiba. Media dan tamu undangan dipenuhi bisik-bisik tajam. Nara berdiri anggun dengan gaun putih, namun senyumnya hambar. Arman tampak bahagia. Tidak ada cinta yang membara. Hanya dua manusia dengan alasan berbeda berada di satu ikatan. Sejak hari itu, Nara resmi menjadi istri seorang pria yang lebih dekat dengan kematian daripada masa depan. Malam pertama tidak seperti yang
dibayangkan orang. Tidak ada sentuhan, tidak ada romansa, hanya percakapan panjang tentang hidup. Arman mengaku tak ingin menyakiti Nara. Ia hanya ingin ditemani. Nara mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh seorang pria yang selama ini dianggap sangat berkuasa. Saat malam semakin larut, Arman tiba-tiba mengeluh pusing. Tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Nara panik, ia berteriak memanggil bantuan. Dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam. Malam yang seharusnya menjadi awal, justru berubah menjadi awal tragedi yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ambulans melaju kencang, menembus malam. Sirena meraung, memecah kesunyian. Nara menggenggam tangan Arman yang dingin. Air matanya jatuh tanpa henti. Gaun pengantin yang masih ia kenakan terasa seperti beban. Di dalam hatinya, Nara menyalahkan diri sendiri. Merasa kehadirannya menjadi penyebab kondisi Arman memburuk. Dokter menyatakan Arman mengalami serangan jantung serius dan harus dirawat di ICU. Nara terduduk lemas di lorong UGD. Semua kemewahan yang baru ia rasakan mendadak terasa kosong. Ia tak peduli lagi soal status atau uang. Yang ia inginkan hanya satu: Arman selamat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Hari-hari di ICU terasa sangat panjang. Setiap bunyi alat medis membuat Nara tersentak. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan menikah itu adalah kesalahan besar? Wajah Arman yang terbaring lemah menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah karena mungkin telah memberi beban emosional pada pria setua itu di saat tubuhnya sudah rapuh. Keluarga besar Arman mulai berdatangan. Tatapan mereka penuh kebencian. Nara dianggap sebagai perempuan muda yang memanfaatkan orang tua. Tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Ia memilih diam, menelan semua hinaan. Baginya, melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Ia bertahan di sudut rumah sakit, setia menunggu tanpa pembelaan. Sebelum kembali tak sadarkan diri, Arman sempat membuka mata. Dengan suara lemah, ia meminta maaf pada Nara. Ia berkata bahwa keinginannya untuk menikah adalah bentuk egoisme karena takut mati sendirian. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan Nara. Ia menangis terseduh, menyadari bahwa pernikahan ini lahir dari kesepian, bukan nafsu. Pengacara Arman datang membawa surat wasiat. Seluruh harta kekayaan Arman tercantum atas nama Nara. Mendengar itu, keluarga Arman semakin murka. Namun Nara justru menolak. Ia berkata, tidak ingin 1 rupiah pun jika itu berarti mengorbankan harga dirinya. Keputusan itu mengejutkan semua orang dan mulai membuka mata sebagian dari mereka. Waktu berjalan lambat. Nara setia datang setiap hari, membacakan doa di samping tempat tidur Arman. Ia merawatnya bukan sebagai istri kaya, tetapi sebagai manusia yang merasa bertanggung jawab. Di tengah kelelahan, Nara belajar arti ketulusan. Ia menyadari bahwa tidak semua hubungan dibangun atas dasar cinta, tetapi empati yang mendalam. Suatu pagi, dokter memberi kabar bahwa kondisi Arman membaik. Jarinya bergerak, matanya mulai merespons cahaya. Nara menangis lega. Harapan yang hampir padam kini kembali menyala. Meski belum sepenuhnya sadar, Arman menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Momen itu menguatkan Nara untuk terus bertahan menghadapi tekanan dari segala arah. Saat sadar sepenuhnya, Arman berbicara jujur. Ia mengatakan bahwa Nara bebas pergi kapanpun. Pernikahan itu tidak pernah ia maksudkan sebagai penjara. Ia hanya ingin ditemani dengan kejujuran. Mendengar itu, hati Nara terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai alat atau simbol status. Setelah diskusi panjang, Nara mengajukan permohonan cerai secara baik-baik. Arman menerimanya tanpa amarah. Ia tersenyum, mengatakan bahwa kehadiran Nara sudah memberinya ketenangan di saat-saat paling rapuh. Keputusan itu menyakitkan, namun juga membebaskan keduanya dari ikatan yang lahir dari keadaan, bukan pilihan hati. Tidak ada drama saat perpisahan. Nara berpamitan dengan hormat. Arman mengucapkan terima kasih. Mereka berpisah sebagai dua manusia yang saling memahami. Tidak ada dendam,
Tidak ada tuntutan, hanya keheningan yang menyimpan banyak pelajaran hidup. Nara pergi dengan langkah berat, namun hatinya lebih jujur pada dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah perceraian, Arman meninggal dunia dengan tenang. Nara datang ke pemakamannya tanpa atribut kemewahan. Ia berdiri di kejauhan, menunduk, mengirim doa terakhir, meski singkat dan penuh kontroversi. Arman telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah surat dari Arman dibacakan ke publik. Isinya menjelaskan alasan pernikahan dan membela Nara dari semua tuduhan. Media yang dulu mencaci mulai terdiam. Keluarga Arman tak bisa berkata apa-apa. Kebenaran akhirnya muncul. Meski terlambat, Nara membaca surat itu dengan air mata. Merasa sedikit keadilan akhirnya datang. Opini publik perlahan berubah. Banyak yang meminta maaf, namun bagi Nara, luka tetap luka. Ia memilih menjauh dari sorotan. Ia kembali ke kehidupan sederhana, melanjutkan kuliah, dan merawat ayahnya. Semua harta dan fasilitas ditolak. Ia ingin membangun hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Nara menghadapi dunia dengan kepala tegak. Meski masih ada bisik-bisik, ia belajar tidak lagi peduli. Pengalaman pahit itu menempa mentalnya. Ia menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Setiap luka yang ia alami kini menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu adil, namun selalu memberi pelajaran berharga. Nara akhirnya lulus kuliah dengan hasil membanggakan. Ayahnya membaik. Perlahan, hidupnya kembali stabil. Ia bekerja dengan jujur dan sederhana. Tidak ada lagi kemewahan mendadak, namun ada ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang, melainkan dari kebebasan memilih. Beberapa tahun kemudian, Nara bertemu seseorang yang seusia dengannya. Hubungan itu tumbuh perlahan, sehat, dan setara. Tidak ada tekanan, tidak ada pengorbanan berlebihan. Untuk pertama kalinya, Nara merasakan cinta yang benar-benar ia pilih. Masa lalu tetap ada, namun tidak lagi membelenggu langkahnya menuju masa depan. Meski hidupnya membaik, kisah bersama Arman tetap sesekali hadir dalam ingatan. Bukan sebagai trauma, tetapi sebagai pelajaran besar tentang empati, kesepian, dan pilihan hidup. Nara tidak menyesal, namun juga tidak ingin mengulanginya. Ia menerima masa lalu sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang lebih utuh. Nara menyadari bahwa pengorbanan tidak selalu berakhir bahagia. Namun dari sana, seseorang bisa belajar memahami diri sendiri. Ia belajar bahwa menolong orang lain tidak boleh mengorbankan masa depan sendiri. Pelajaran itu ia simpan dalam-dalam, agar tak terjebak lagi dalam keputusan yang lahir dari keterpaksaan. Tidak semua pernikahan lahir dari cinta. Tidak semua kemewahan membawa kebahagiaan. Kisah Nara mengajarkan bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah hal terpenting dalam hidup. Kadang, melepaskan adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan dari luka terdalam, manusia bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pilihan hidup lahir dari keinginan hati. Sebagian muncul dari keadaan yang memaksa. Ketika seseorang berada di titik terendah, ia bisa terjebak dalam keputusan besar yang mengorbankan dirinya sendiri demi bertahan hidup. Perbedaan usia, status, dan kekayaan tidak pernah bisa menjamin kebahagiaan. Pernikahan tanpa kesiapan batin hanya akan melahirkan luka, meski dibungkus kemewahan. Kesepian juga bisa membuat seseorang bertindak egois tanpa sadar, bahkan dengan niat yang tidak sepenuhnya jahat. Dari Nara, kita belajar bahwa ketulusan tidak selalu dipahami oleh dunia. Namun pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Harga diri, kejujuran, dan keberanian untuk melepaskan adalah bentuk cinta terbesar baik pada orang lain, maupun pada diri sendiri. Sahabat, hidup memang tidak selalu adil. Kadang kita dipaksa memilih jalan yang berat. Kadang kita diuji bukan karena kita salah, tetapi karena kita sedang dikuatkan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian,
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah kehidupan lainnya yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dalam setiap pilihan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.